Project Crypto Play to Earn ini punya potensi yang sama kayak Pixel. Yuk kita bahas. Nah, nama projectnya adalah Pixel First. Nanti terkait dengan detail websitenya, kemudian gimana teman-teman cara garap airdropnya, itu semua linknya akan gua taruh di description ya. Nah, sekarang gua akan bahas sedikit dulu tentang Pixel First ini, kurang lebih Project Play to Earn kayak apa sih gitu ya. Nah, sebelum lebih jauh, dia ini lagi ada program untuk dapetin 10 juta PixFi airdrop, di mana itu tokennya ya. Nanti teman-teman bisa akses ini melalui link di bio gua ya. Mungkin sedikit cerita tentang si gamenya ya. Ini teman-teman bisa cek ya, kalau lihat vibe-nya itu mirip banget kayak si game Cyberpunk tapi versi pixel-pixel gitu ya. Nah, kalau di Pixel itu biasanya kan teman-teman gamenya itu kurang lebih sifatnya akan lebih ke bercocok tanam kayak Harvest Moon lah ya. Mungkin teman-teman akan ngerasa sedikit boring gitu ya. Nah, kalau di sini dia sistemnya itu PvE, artinya kita player versus enemy, kemudian bisa PvP juga, di mana kita di sini pakai semacam bot gitu ya, di mana kita punya robot, kemudian kita bisa kasih aksesoris, kasih senjata segala macam yang otomatis tujuannya nanti bikin bot kita lebih kuat, dan ketika dia lawan sama orang lain ataupun sama komputer atau sama apapun itu gitu ya, itu kita bisa menang, intinya seperti itu ya. Nah, next kita lanjut, kemudian di sini nih ada beberapa gameplay features gitu ya. Jadi contoh ada freelancer gitu ya, dimana di sini teman-teman bisa dapat achievement atau traits gitu ya. Nanti itu akan jadi on-chain NFT untuk nge-track progress kita gitu ya. Nah, kalau di Pixel biasanya inilah yang menentukan kayak status-status kalian itu udah sepro apa, udah sejago apa. Biasanya nanti dari sini juga jadi penentuan istilahnya dapat tokennya berapa banyak dari airdrop tersebut gitu ya. Next gitu ya. Kemudian ada sistem bots yang tadi ya. Jadi kita di sini itu dapat semacam contoh kayak peliharaan gitu ya, tapi ini peliharaannya dalam bentuk bots gitu ya. Nah, ini bots ini bisa didesain untuk battle arena yang otomatis buat kalian lebih menang lah gitu ya. Nah, ini botsnya itu dalam bentuk NFT yang bisa di-upgrade lalu dimodifikasi. Lalu ada merging di mana bots-bots kalian itu bisa disatuin, yang otomatis pastinya nanti bikin bot kalian lebih pro atau lebih jago gitu ya. Kemudian di sini ada sistem exploration ya, di mana di sini ada sistem quest gitu ya. Lalu kalian bisa receive rewards dalam game gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, dan otomatis di sini ada battle di mana kalian bisa lawan bots ataupun lawan player lain gitu ya. Nah, nanti kalian bisa dapat token juga nih untuk beli resource-nya untuk upgrade bot biar lebih jago lagi dalam battle, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, vibe-nya itu cyberpunk, dan kebanyakan gamenya itu sistemnya PvE atau PvP, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk mulainya gimana gitu ya. Nah, teman-teman bisa nanti klik link di bio gua, nanti teman-teman dibawa ke dashboard gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa cek untuk dashboardnya gitu ya. Nanti di sini teman-teman bikin profile aja gitu ya, dimana di sini ada wallet teman-teman. Nah, ini contohnya nih, wallet gua. Jadi teman-teman tinggal connect aja gitu ya. Kemudian di sini teman-teman bisa cek, ini gua masukin password dulu ya. Nah, kalau sudah connect ini kelihatan ya, di sini ada walletnya, kemudian di sini ada chat, mungkin chat features coming soon gitu ya. Nah, di sini ada player CDB00 gitu ya. Nah, di bagian sini teman-teman kalau mau ganti nama boleh banget. Di sini dapat 100 poin. Kemudian kalau teman-teman nambah poin, kemudian nambah Telegram ataupun nambah Twitter, di situ teman-teman bisa nambah poin lebih banyak. Jadi gua saranin sih untuk kerjain aja ya. Kemudian di sini nanti ada Discord juga, jadi teman-teman connect aja ke situ. Nanti dari situ poinnya bisa dapat lebih banyak, yang otomatis berujung pada airdrop lebih banyak ya. Oke, next. Kemudian di sini kayak biasa lah ya, ada sistem referral. Jadi ini buat teman-teman yang berniat, yang tahu game ini, boleh ya pakai referral gua gitu. Kemudian di sini ada leaderboard juga. Di sini teman-teman nanti bisa cek nih, kurang lebih yang XP-nya paling gede itu siapa gitu ya. Berarti dia aktif banget lah di game ini. Ini teman-teman bisa cek ya. Ini levelnya sampai dengan 100 dan XP-nya sudah 112.000. Wah, orang ini pasti JP banget ya. Kemudian di sini ada sistem patch gitu ya. Tapi sistem patch ini kayak semacam daily login gitu nih. Jadi contoh kalau day 2 nih, teman-teman bisa cek ya. Jadi kalau gua kayak semacam ajak walk gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa dapat si 150 pix-nya gitu ya. Ini pix gua, teman-teman bisa cek, jadi 800, yang tadi sebelumnya sekitar 650 gitu ya. Nah, ini next reward-nya ada di sekitar 8 jam lagi. Berarti mungkin resetnya sekitar tiap jam 7 pagi gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi nganggur gitu ya, ingat aja jam 7 pagi harus claim poin patch di Pixel First, kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian di sini ada game di Telegram bot gitu ya.
Ini nanti gue akan jelasin lebih lanjut. Nah, sekarang kita cek untuk demo playgroundnya ya, karena ini menurut gue yang paling menarik. Di mana di sini biasanya kalau game play to earn kan cuma jual konsep gitu, kayak nggak ada gamenya, nggak ada apa-apanya gitu ya. Lalu cuma jual white paper segala macam, kita nggak mau lah lihat project-project yang kayak gitu. Nah, untuk Pixelverse ini sendiri, ini itu sudah punya gameplaynya. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Jadi di sini kalau kalian ke demonya, di sini kalian bisa pilih karakter nih. Jadi contoh kalian mau pilih yang mana itu bebas. Contoh gue pilih Sivir, kemudian namanya juga ikutin aja Sivir gitu ya. Lalu kita bisa klik start now. Nah, nanti otomatis secara gamenya akan mulai. Nah, ini teman-teman bisa cek ya, vibe-nya kurang lebih kayak gini ya. Dimana nggak pixelated banget gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat itu vibe-nya itu udah cyberpunk banget gitu ya. Nah, untuk gerakin sama gini kita pakai keyboard ya, atas, bawah, kiri, kanan untuk jalan gitu ya. Nah, untuk berinteraksi di sini teman-teman harus pakai mouse dan untuk klik gitu ya. Jadi contoh kalau teman-teman mau berinteraksi kita klik gitu ya. Nanti kalau misalkan ada text prompt dia akan keluar text prompt-nya, tapi kalau enggak ya enggak gitu ya. Nah, ini kemudian ini teman-teman bisa cek di sini ada kayak semacam workbench-nya, tapi ini belum bisa diakses ya karena balik lagi ini masih demo. Kalau teman-teman mau exit gitu ya, kalian tinggal klik aja pintu exit-nya lalu ini jadi keluar gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa cek ya kurang lebih vibe-nya seperti ini gamenya gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman cek di sini ada semacam kayak chat room-nya gitu ya, di mana di sini teman-teman bisa chat dengan bebas gitu ya. Nah, tuh cheaper high itu ya. Jadi orang-orang yang masuk di sini rata-rata ya bisa chat dengan bebas gitu ya. Ini teman-teman kalau agak kurang suka mengganggu, teman-teman juga bisa minimize gitu ya. Nah, karena ini gamenya masih demo, kurang lebih ya kita so far hanya bisa jalan-jalan di sini gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa cek kurang lebih vibe kotanya itu kayak gimana. Tapi kalau teman-teman lihat secara seksama gitu ya, kurang lebih vibe-nya mirip Pixel. Tapi kalau teman-teman lihat gitu ya, secara view, secara grafik gitu ya, dilihat lebih enak. Karena balik lagi di sini gambarnya halus gitu ya, nggak pixelated gitu ya. Nah, mungkin pixelated tapi mungkin ini udah yang 32, 64 bit jadi kayak pixelnya lebih kecil lah. Kadang kalau game pixel itu kan kayak kita lihat kan pixelatednya mungkin 8 bit ya, jadi dia kecil banget nih. Nah, ini kayak tadi gue bilang nih, kalau misalkan di sini ada tanda kayak gini nih, ini bisa diajak ngomong gitu ya. Kalau kita klik gitu ya. Nah, ini ditanyain tuh kan. Nah, kemudian borrow money bla 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 gitu kan. Kemudian kita close gitu ya. Nah, ini gua nggak tahu karena demo ini masih ada misi atau enggak gitu ya, tapi sepertinya sih enggak ya. Nah, jadi ini karena masih demo, balik lagi. Ini kita fokusnya jalan-jalan aja, lihat-lihat aja gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, yang tadi bot itu, nah ini nih yang gue bilang nih. Dimana nanti kita players antar players atau PvE gitu ya. Di sini kita bisa punya semacam kayak bot fight gitu ya. Yang otomatis nanti kalau misalkan menang fightnya gitu ya, kita bisa dapat item ataupun dapat token. Nanti dari situ tokennya kita bisa buat upgrade bot yang otomatis nanti bisa dapat token lebih banyak dan barangkali airdropnya juga lebih banyak. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kurang lebih gamenya kayak gini ya. Menurut gue sih ini grafiknya udah jadi, segala macam fiturnya udah jadi. Beneran memang tinggal ready to launch gitu ya. Tapi memang harus nambah-nambahin beberapa fitur biar lebih keren dan lebih nyaman, enak untuk dimainin. Nah, ini teman-teman bisa cek ya. Di sini gue nanya-nanya lagi tuh ya. Nah, tuh bisa tuh. Nah, di sini kalau teman-teman cek bisa diklik. Nah, ini kurang lebih misi-misinya nih. Sama kayak Pixel gitu ya. Ini nanti dia punya semacam kayak tiap hari ada misi apa nih gitu ya. Kemudian di sini nanti kalau misalkan kalian komplit misinya, nanti otomatis pasti akan dapat reward. Cuma balik lagi di sini rewardnya belum ketahuan apa gitu ya. Kemudian selain daripada ada misi, kemudian di sini ada story quest. Story quest itu yang biasanya agak panjang gitu ya, yang ngebantu kita di dalam game untuk berevolve sesuai dengan levelnya lah, pada intinya seperti itu ya. Kemudian di sini ada juga yang versi yang udah kita selesaikan gitu ya. Dan lalu di sini juga ada weekly reward nantinya gitu ya. Nah, kurang lebih itu gamenya. Menurut gue sih ini gamenya udah oke banget ya. Karena secara grafik gitu ya, kemudian secara karakter, secara liatnya juga enak gitu ya. Gue gak sabar banget kalau misalkan game ini launch dan memang berpotensi untuk JP sih. Nah, kemudian setelah kita tadi lihat demo gamenya, di sini gue akan bahas sedikit tentang si Telegram bot gitu ya. Jadi Telegram bot ini kalau teman-teman klik gitu ya, itu akan bawa teman-teman ke Telegram teman-teman gitu ya, lalu diajak interact dengan Telegram botnya gitu ya. Nanti di situ teman-teman bisa pilih launch bot gitu ya. Lalu nanti teman-teman akan keluar seperti ini, di mana di sini ini view-nya
bot teman-teman yang udah teman-teman pilih gitu ya. Lalu di sini kerjaannya kita main aja gitu. Jadi contoh kita main, kita klik-klik aja gitu ya. Kita kayak kasih hati gitu ya. Itu ibaratnya Tamagotchi dengan cyberpunk robot kita gitu ya. Ini jadi kayak kita semacam kasih love aja, nanti otomatis ini dapat semacam yang si XP-nya itu ya. Nah, sehari di sini maksimal 100, dengan kita klik-klik 100 kali nanti otomatis dia dapat jadi 100 gitu ya. Ini total poin gue 200. Jadi kita tinggal tunggu untuk energinya recharge lagi gitu ya. Dan di sini ada beberapa task nih gitu ya. Jadi contoh kalau mau teman-teman join Twitter, join Discord, kemudian sign up di dashboard itu juga bisa gitu ya. Kemudian di sini ada leak sama ref task itu masih coming soon gitu ya. Tapi di sini ada referralnya nih. Nah, jadi buat teman-teman yang mau pakai referral gitu ya, itu bisa banget langsung aja balik lagi linknya di bio atau di description. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu selain teman-teman bisa kerjain airdrop gitu ya dan bermain di sini, apa sih yang bisa teman-teman lakukan gitu ya. Nah, kebenaran dia ini lagi ngelakuin yang namanya ICO ya, dimana di sini dia ICO-nya pakai platformnya Razer gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman cek, Razer ini lumayan oke lah. Salah satu ICO platform yang menurut gue oke banget gitu ya. Karena apa gitu ya? Karena di sini sistem untuk teman-teman eligible bisa beli atau enggak itu tergantung seberapa sering sosial media teman-teman itu menyelesaikan task atau interact dengan si Project Racer ini gitu ya. Jadi berdasarkan XP. Jadi contoh kalau misalkan tiap kali Racer ada jualan token gitu ya, teman-teman suka interact dengan Twitternya apa segala macam, biasanya itu kesempatannya lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini kita akan bahas soal public sale-nya gitu ya. Ini masih satu. Jadi roundnya hanya public sale gitu ya. Untuk launch date, end date, kemudian minimal allocation dan total raise-nya itu semua masih to be announced gitu ya. Cuma balik lagi secara token price itu sekitar 0,004. Nah, di sini kalau teman-teman mau baca lebih lanjut, ini dari pihak Razer juga udah ngerangkum. Menurut gue ini rangkumannya sudah sangat oke banget ya. Dimana di sini kalau teman-teman pengen cek terkait dengan token utility, teman-teman bisa cek di sini nih. Jadi contoh Pixify token ini utility-nya apa sih? Otomatis nih Pixify tokens itu untuk trading, crafting, battling, promoting gitu ya. Nah, kemudian Pixify ini juga nanti akan jadi gas token untuk pixel chain-nya gitu ya. Jadi di sini kita sama-sama tahu kalau misalkan Pixelverse ini akan bikin chain sendiri, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada untuk marketplace transaction, di mana kalau misalkan teman-teman mau beli NFT, mau beli barang apapun itu semuanya wajib pakai Pixify token. Kemudian di sini kalau teman-teman mau nambahin item, bikin item ataupun ngegabungin bots kayak tadi, di situ juga pakai Pixify item gitu ya. Jadi di sini ada risk to earn through arena battles gitu ya, dimana otomatis ketika teman-teman battles gitu ya, teman-teman tanda kutip mau ngeris berapa banyak. Jadi contoh 100 Pixify token gitu ya. Jadi biasanya adalah winners take it all, contoh seperti itu ya. Nah, kemudian di sini gas token kayak tadi dibilang, dia akan full EVM compatibility dengan utilize Cosmos SDK gitu ya. Kita sama-sama tahu untuk Cosmos ini murah banget, dan Cosmos yang udah compatible dengan EVM, wah makin murah makin mantap sih gitu ya. Nah, kemudian di sini digunakan untuk juga expanding the universe, kurang lebih gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman cek kurang lebih UI-nya seperti ini ya. Jadi di sini mungkin ini contoh jumlah tokennya atau jumlah in-game currency-nya gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa item yang nanti mungkin teman-teman bisa pakai, bisa jual ataupun bisa di craft ataupun bisa di fusion dengan teman-teman punya bot gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada monetizing gameplay in a dynamic economy, kemudian ada visionnya, kemudian ada roadmap-nya. Nah, di sini kita akan bahas dulu secara tokenomics ya. Nah, di sini tokenomics-nya di sini ada sekitar 5 miliar gitu ya. Nah, dengan tokenomics 5 miliar ini gitu ya, dikali dengan 0,004 dengan harga tokennya, itu mungkin secara total value dari project ini gitu ya, itu sekitar 20 juta dolar gitu ya. Sedangkan kalau Pixel itu setahu gue kemarin mereka value-nya itu sekitar 4 billion dolar gitu ya. Jadi teman-teman ketika kalian mulai di sini gitu ya, itu potensinya bisa sampai dengan 200x gitu ya. Bahkan kalau misalkan si Pixelverse ini nggak sampai segitu gitu ya, minimal dia achieve setengahnya aja, contoh sampai dengan 2 billion, maka itu dadu 100x. Jadi menurut gue sih potensinya gede banget, tinggi banget gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, yang tadi gue bilang company valuation gitu ya, karena dari total 5 miliar token itu dikali dengan harga yang mau dijual sekitar 0,004 gitu ya. Ini dikali ketemulah si 20 juta dolar itu secara valuasinya gitu ya. Nah, kemudian
secara terms of sale-nya gimana ketika teman-teman beli gitu ya. Di sini akan di-unlock 10% ketika TGE gitu ya. Kemudian akan puasa dulu 2 bulan gitu ya. Lalu nanti selama 10 bulan itu akan dikasih tokennya gitu ya. Nah, di sini secara alokasi di sini teman-teman bisa cek ya. Menurut gue teman-teman sudah sangat bijak lah dalam melihat ini. Nah, kurang lebih itu tokenomics-nya. Nah, di sini kalau teman-teman ada FAQ yang teman-teman kayaknya masih bingung tentang Pixelverse gitu ya. Di sini teman-teman bisa cek nih contoh kayak siapa sih di balik Pixelverse gitu ya. Nah, di sini ada Brainchild of Killer Volgin gitu segala macam. Nah, ini teman-teman bisa research lebih dalam lagi. Kurang lebih seperti itu. Kalau gue pribadi sih gue bullish banget sih dengan game ini karena balik lagi secara grafik gitu ya dan secara gameplay dan secara valuasinya menurut gue ini masih super kecil banget gitu ya. Dan biasanya walaupun secara valuasi 20 juta dolar gitu ya. Nah, ketika mereka jualan di Razer itu biasanya jarang banget mereka akan jual semua tokennya karena balik lagi karena sudah divaluasi 20 juta, biasanya dari total token itu pasti akan ada untuk dev, ada untuk timnya, ada untuk investornya gitu ya. Jadi kesempatan untuk teman-teman beli maka akan semakin kecil gitu, tergantung dia public sale akan berapa banyak gitu ya. Itu masih di TBA, jadi buat teman-teman yang tertarik kalian bisa langsung aja untuk follow si Pixelverse gitu ya. Twitternya @pixelverse_xyz, nanti gue akan taruh linknya juga di description atau bio video ini gitu kurang lebih ya. Nah, jadi kurang lebih itulah project Pixelverse ini. Menurut gue sih ini potensinya gede banget karena untuk ngalahin Pixel menurut gue sih dengan gameplay yang lebih seru. Karena balik lagi ini PvE, PvP gitu ya. Lebih seru gitu ya dibandingkan dengan Pixel yang kita hanya bercocok tanam cuma nunggu-nunggu seperti ini sih. Kita yang Web3 ini sebagian besar banyakkan cowok boring gitu ya terkait dengan game ini. Dan apalagi game ini masih ada airdrop dan airdropnya itu masih early banget gitu ya. Jadi ini punya potensi seperti Pixel gitu ya. Kalau kalian gak mau beli ICO-nya gak masalah, tapi menurut gue sih, gue sangat suggest kalian gitu ya untuk ikutin airdropnya. Karena balik lagi potensinya gede banget mirip kayak Pixel gitu ya. Oke, jadi thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini ya. So, good luck ya.